Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sama-sama datang ke Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat segala keadaan kami, baik sehat, baik sakit, baik susah, baik dalam keadaan baik-baik saja. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, yang pasti kami bersyukur atas berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah setiap yang mengikuti menara doa pagi diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Ya Tuhan, biar setiap jam kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ya Tuhan, Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Amin Tuhan. Janji-Mu seperti fajar di Amin. pagi hari. Terima kasih Tuhan. Ketika Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami percaya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku Ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kami hadapi kehidupan kami, Tuhan, kami Amin. mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita nyatakan, Amin. terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur kami dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kami yang datang diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Bapak Ibu, good morning. Senang ketemu Bapak Ibu lewat online pada pagi hari ini. Mari setiap kita diberkati dengan firman Tuhan, seruan pertobatan untuk pemulihan. Seruan pertobatan untuk pemulihan dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, sampai di sini dulu saya bacakan. Ayat ini adalah seruan pertobatan bagi umat Israel oleh Nabi Yoel, di mana mereka banyak mengalami yang namanya masalah, dan banyak mereka mengalami kesusahan karena adanya belalang pelahap. Belalang pelahap mengambil segala hasil tanaman mereka, dan mereka tidak bisa panen, mereka tidak bisa mendapatkan hasil daripada apa yang mereka tabur, mereka tanam, karena mereka sedang didisiplinkan Tuhan. Mereka dihukum Tuhan karena mereka memang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan yang namanya penyimpangan. Mereka menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, mereka tidak setia kepada Allah. Nah saudara, Tuhan menghukum umat Israel, bangsa pilihan, bukan untuk selamanya. Ada tujuan Tuhan. Dalam kitab Ibrani dikatakan, anak yang kukasihi, kuberikan ganjaran. Anak yang kukasihi, kudisiplin. Kalau kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan disiplin kita. Tuhan kasih kita ganjaran. Bukan untuk mematikan kita, bukan. Tapi untuk mempersiapkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya kesusahan, mengalami penderitaan, masalah rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri tidak baik-baik, hubungan anak-anak juga tidak baik, masalah ekonomi tidak baik, keuangan tidak baik, banyak kesusahan, apalagi di masa saat ini ada banyak peristiwa-peristiwa peperangan, peristiwa di mana banyak hal-hal yang menakutkan yang kita lihat. Saudara, di balik semua apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidup saya, ada rencana Tuhan. Kita imani Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan kepada orang Israel lewat Nabi Yoel, supaya mereka bertobat, berbalik. Pada ayat yang ke-12 jelas dikatakan, supaya berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Sampai Tuhan suruh berpuasa, menangis, mengaduh. Itu adalah menggambarkan supaya umat Israel bertobat dari dalam hati mereka, sungguh-sungguh bertobat. Ingat, Tuhan mengizinkan persoalan tekanan-tekanan hidup dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita bertobat, supaya kita lebih rendah hati, supaya kita lebih lemah lembut. Itu maksud Tuhan kepada kita, kepada umat Israel. Seruan pertobatan, tinggalkan patung-patung, tinggalkan kebebalan, hati yang keras tinggalkan, tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan percabulan, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hari ini saya mengajak sama saudara, mungkin hari ini kita berkata lagi susah, keadaan lagi tidak baik-baik, hubungan suami istri tidak baik-baik, pernikahan tidak baik, masalah keuangan tidak baik, kesehatan tidak baik. Gunakanlah momentum itu untuk kita evaluasi diri, untuk kita lebih bertekun mencari Tuhan. Penting sekali momen di mana kita mengalami penderitaan, kita lebih bertekun mencari Tuhan. Kitab Mazmur, Daud berkata bahwa penderitaan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi lewat penderitaan kita sebenarnya supaya lebih mencari Tuhan, lebih datang kepada Tuhan, lebih merendahkan diri,
berbalik dan bertobat, meninggalkan jalan yang salah. Jadi itu tujuan Tuhan. Itu yang saya alami dalam kehidupan pernikahan saya ketika mengalami kehancuran. Saya diingatkan Tuhan supaya saya berbalik, supaya saya berubah, supaya saya dibentuk Tuhan dalam fase itu. Ingat bahwa iman orang akan bertumbuh cepat saat menderita. Memang tidak enak menderita, tidak enak susah, tidak enak kita mengalami masalah, tidak enak dalam krisis. Tapi itu adalah tanah yang subur untuk kita bertumbuh dalam iman. Saya berdoa Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja keadaanmu, hindari mengeluh, hindari menyalahkan, hindari bersungut-sungut, hindari penyesalan. Kenapa aku menikah dengan dia? Kenapa dia pilihanku? Kenapa perbuatan mereka seperti itu kepadaku? Sampai kapan ini kualami? Tuhan tidak adil. Kenapa orang baik-baik saja, saya tidak baik? Ya menurutmu tidak baik, tapi saya mau katakan semua manusia, semua pernikahan ada penderitaan, ada fase konflik. Tidak ada pernikahan, tidak ada keluarga yang tidak punya persoalan. Bahkan tidak ada satu pribadi pun yang tidak punya masalah hidup. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara hari ini, hindari bersungut-sungut. Coba evaluasi, Tuhan mau aku bertobat dari apa? Perubahan apa yang harus kulakukan lewat penderitaan ini? Kalau itu cara pandang saudara, maka tepatlah tujuan Tuhan lewat penderitaan, lewat pendisiplinan saudara. Tuhan mendisiplin kita lewat semua kesusahan, krisis, persoalan. Kita berubah, kita bertobat, kita dibentuk, kita bertekun. Semuanya itu adalah hal yang baik. Itulah tujuan Tuhan. Tapi kalau saudara makin jauh dari Tuhan, makin malas berdoa, makin malas beribadah, makin malas berbuat baik, makin berkata, nggak ada gunanya ibadah, nggak ada gunanya berbuat baik, lebih enak seperti orang lain, jahat aja sekalian. Itulah maunya iblis. Itulah maunya iblis, menjatuhkan engkau, menghancurkan engkau, supaya stres, depresi, frustrasi, bunuh diri. Sering kita salah meresponi masalah, salah meresponi penderitaan. Tapi saya percaya setiap saudara yang datang pada pagi hari ini, yang mengikuti menara doa ini, saudara tidak kebetulan melihat channel Suheri Gultom, saudara tidak kebetulan ada pada pagi hari ini bersama dengan saya. Saya tahu beberapa di antaramu sangat menderita, sangat sulit, sangat susah kehidupanmu. Tetapi kalau saudara mengambil keputusan mau bertobat, mau berubah, saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Kemudian dikatakan di sini adalah ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Apa arti koyakkanlah hatimu? Artinya adalah dan jangan pakaianmu. Kalau dulu pada perjanjian lama orang mengalami kesusahan, ya katakanlah Ayub, dia mengalami yang namanya anaknya meninggal 10 orang, harta habis, teman-teman mengolok dia, dia pun sakit dan istrinya pun merendahkan dia. Dia koyakkan bajunya, dia ambil abu letakkan di atas kepalanya sebagai tanda berduka, sebagai tanda lagi dalam keadaan meratap kesusahan. Dia meratap kepada Tuhan, menyerahkan segala kesusahannya, meratap dengan tulus. Saudara, demikian juga ketika Yakub mendengarkan anaknya, kata abangnya ya, abang-abangnya bohong, bahwa adiknya sudah meninggal mati dimakan hewan. Saudara, Bapak Yusuf, Yakub berduka, meratap dengan tulus. Dia koyakkan bajunya dan dia taruh abu di kepalanya. Begitulah masa-masa itu seperti mengalami ratap, dan ratapan mereka berduka. Mereka menyerahkan kepada Tuhan pada masa itu seperti itu. Nah, di poin ini
Tuhan katakan bukan pakaianmu yang paling penting dikoyakkan, tapi yang paling penting adalah hatimu koyakkan. Apa arti hatimu? Pertobatan dari hatimu yang terdalam. Jangan sampai kita dilihat orang dari luar bergaya rohani, pakaian kita rohani, nampak kelihatan kita orang-orang ibadah. Orang lihat bahasa kita sepertinya bahasa-bahasa ibadah, atau pakaian kita kelihatannya rohani sekali. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih Tuhan lihat bukanlah penampilanmu. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat penampilan. Tuhan melihat hati kita, maaf. Tuhan melihat hati kita, manusia melihat penampilan, manusia melihat gaya kita, manusia melihat pakaian kita. Tapi Tuhan melihat hatimu. Tulis dalam kolom, Tuhan melihat hatiku. Tulis dalam kolom, Tuhan tidak melihat penampilanku. Bukan penampilanmu yang dilihat, bukan pakaianmu. Maka seruan pertobatan oleh Nabi Yoel kepada umat Israel supaya bertobat dari hati yang terdalam. Percayalah Bapak Ibu, semua penderitaan, kesukaranmu, masalah yang sedang saudara hadapi, tujuan Tuhan adalah seruan pertobatan. Itu adalah alarm, itu adalah seruan Tuhan, itu adalah kerinduan Tuhan supaya kita bertobat. Bukan kerinduan Tuhan supaya kita mati, menderita, hancur. No, tidak. Iblis yang ingin datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tulis dalam kolom, saya mau bertobat dari kesalahan-kesalahan saya. Tulis dalam kolom, saya mau bertobat dari kejahatan saya. Atau saya mau berbalik, meninggalkan yang salah, meninggalkan yang jahat, menuju jalan kebenaran. Tulis, agar ini menjadi pernyataan-pernyataan bagi saudara yang membuat saudara disadarkan oleh Tuhan pada pagi hari ini bahwa pertobatan yang saudara, bahwa penderitaan yang saudara alami, yang saya alami, tujuan Tuhan adalah supaya kita bertobat, supaya kita mengalami pertobatan. Nah, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan katakan ayat 14 Yoel 2, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ketika engkau berbalik dengan segenap hatimu, ketika engkau bertobat dari segenap hatimu, engkau tidak menyalahkan orang lain. Wah, rumah tanggaku hancur karena suamiku, bahwa rumah tanggaku hancur karena istriku, aku hancur karena dia, aku hancur karena orang tuaku, aku hancur karena keadaan bangsa ini, aku hancur karena tetanggaku. Sering kita melakukan penyalahan-penyalahan orang lain. Sepanjang saudara masih suka menyalahkan orang lain, sepanjang saudara masih tidak mau diajar Tuhan, tidak mau merendahkan hati, tidak mau lemah lembut, mau dibentuk, sepanjang saudara masih membuat penyalahan orang lain yang salah karena engkau menderita, engkau hancur, engkau susah, orang lain engkau salahkan, saya mau katakan, sepanjang itu hidupmu akan hancur dan hancur. Saya juga pernah merasakan, saya ini hancur karena istri saya ini hancur karena perkataan pendeta ini, saya ini hancur karena teman-teman saya. Pernah, dulu jauh, udah lama sekali. Tapi saya tidak mau lagi. Seluruh kebahagiaan saya tanggung jawab saya. Seluruh masa depan saya tanggung jawab saya. Seluruh keberadaan saya saat ini adalah tanggung jawab saya. Seluruhnya, tidak ada lagi penyalahan bagi saya. Saya hadapi, saya serahkan sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya lewat penderitaan ini, lewat masalah hidupku, lewat kesusahan hidupku, apa yang Tuhan mau. Tuhan sering berbicara di hati saya, supaya engkau kubentuk menjadi serupa dengan aku. Di hati kecilku ada suara yang berkata, supaya engkau lebih rendah hati, supaya engkau lebih lembah lembut, supaya engkau
tumbuh lebih dewasa, lebih matang, lebih utuh, dan sedang disempurnakan Tuhan. Ingat, proses penyempurnaan dari Tuhan bukan dalam keadaan baik-baik saja. Sering sekali lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat krisis, lewat masalah. Kita nggak mau masalah, kita nggak mau menderita, tapi Tuhan punya rencana dan punya jalan untuk penyempurnaan lewat penderitaan kita. Tulis dalam kolom, lewat penderitaan saya semakin dewasa, saya semakin matang, saya semakin utuh, saya semakin disempurnakan. Tulis, lewat penderitaan saya semakin matang, makin dewasa, makin utuh, makin disempurnakan. Jadi apapun penderitaan Bapak Ibu, peluklah, terimalah. Bukan kita undang kita menderita, tapi udahlah, berdamailah dengan penderitaanmu. Terimalah kenyataan apapun itu, mau keuangan, hubungan, masalah kuliah, sakit penyakit, masalah hubungan suami istri, masalah anak-anak, pelayanan, apapun itu terimalah. Semakin ibu bapak cepat menerima kenyataan pahit itu, semakin cepat sembuh, semakin pulih, semakin bertumbuh dewasa. Semakin lama menerima kenyataan pahit, hidupmu semakin stres, depresi, frustrasi, semakin hancur. Terima. Bahkan kalau saya bilang, peluk penderitaanmu, peluk, rangkul penderitaanmu. Berdamai dengan penderitaanmu, itu maksud peluk, berdamai, terima, itu maksudnya. Nggak usah sangkal, toh juga udah menderita kok, memang udah terjadi. Mau dia bilang apa lagi, segala sesuatu yang sudah terjadi. Katakan saya kehilangan mobil, ya kalau sudah terjadi ya makin lama aku tolak pun nggak ada gunanya. Aku belajar menerima. Ketika hubungan pernikahan saya tidak baik-baik saja, awal-awalnya saya tidak menerima, tapi ketika saya sudah terima dan saya berdamai, Tuhan pulihkan. Saya bertobat, Tuhan pulihkan. Ketika saya tidak menerima anak saya yang paling kecil terikat game, sulit diarahkan, saya berdamai dan saya terima dan dipulihkan Tuhan. Demikian juga ketika pinjaman uang saya nggak bisa dibayar, saya awalnya menolak. Kenapa saya pelayan Tuhan kekurangan? Kenapa saya hamba Tuhan kok utang nggak bisa dibayar? Tapi saya berdamai, saya terima dan Tuhan pulihkan. Satu persatu area-area di mana saya krisis, saya terima, saya bersyukur, saya peluk penderitaan itu, saya hadapi bersama dengan Tuhan. Semuanya dipulihkan Tuhan. Ingat, tidak ada penderitaanmu yang tidak dipulihkan Tuhan. Tidak ada itu. Kalau saudara sudah masuk kepada tujuan Tuhan, yaitu apa? Bertobat dengan segenap hati, berbalik dari jalan yang salah. Coba jangan menyalahkan siapapun, jangan mengeluh, jangan membuat penyesalan. Oh, andai aku tidak memilih dia suamiku, mungkin tidak beginilah keadaanku. Andai pacar SMA aku lah suamiku, oh lebih parah lagi mungkin. Andai inilah temanku menjadi suamiku, enak kali suami orang lain, pembandingan. Ibu salah. Kalau itu yang masih ibu lakukan penyesalan, orang yang tinggal dalam penyesalan tidak akan pernah maju. Ya, kita menyesal melakukan dosa itu baguslah, tapi nggak boleh tinggal di situ terus. Kita harus maju ke depan. Kita harus bertobat, saudara. Saudara, ayat ini berkata, kumpulkanlah bangsa ini, Yoel 2:16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan, ayat 17, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Orang-orang Israel, mereka kekeringan, mereka tidak mendapat panen karena belalang pelahap menghancurkan hasil panen mereka. Ada celah, mereka disindir
Di manakah Allah Israel? Kenapa mereka kelaparan? Kenapa mereka tidak panen? Kenapa mereka mengalami kehancuran? Lihat, sindiran demi sindiran mereka dengar. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan supaya kita bertobat lewat penderitaan kita. Demikian juga kalaulah hubungan pernikahanku tidak baik-baik saja sebagai hamba Tuhan, pasti akan ada sindiran. Katanya pendeta, katanya gembala, tapi pernikahannya kok hancur. Pernikahannya kenapa berantakan? Anak-anaknya kenapa berantakan? Orang kan paling mudah menghakimi. Padahal pendeta juga manusia yang berproses kan. Kami kan pendeta yang juga sama dengan saudara. Kami tidak sempurna, cuma kami ditahbiskan belajar teologi, sekolah teologi, kemudian memimpin jemaat, ditahbiskan pendeta. Tapi saudara dan saya sama pada dasarnya. Hanya diberikan kasih karunia. Saya jabatan seorang pendeta, seorang gembala. Nah, ketika ada kesalahan saya dalam pernikahan, pasti orang mencibir, pasti orang menyindir saya. Ketika anak saya tidak jadi menjadi seorang yang baik dalam Tuhan, syukurnya semuanya dipulihkan Tuhan dari hidup saya. Belum sempurna, sedang proses sempurna. Tapi saya melihat, saya meresponi dengan pertobatan, dengan segenap hati saya. Orang banyak menyindir kita kalau kita jatuh. Ingat, banyak orang suka menggosip kita. Dengar baik. Manusia itu cenderung penggosip. Manusia itu sering membicarakan orang di belakangnya. Bahkan ingat, bahan gosip paling enak apa? Kehancuran. Ya, kehancuranmu itu bahan gosip paling empuk. Jadi kalau saudara hancur, wah, saudara digosipin itu segereja lah, sekampung lah, senegara lah. Makanya sampai ada kan acara televisi gosip. Gosip selebriti, gosip di gereja pun banyak, bukan selebriti aja, gereja. Lihat itu pelayan itu seperti ini, lihat itu pernikahannya seperti ini, disindir terus. Berat memang, berat. Nah, jangan buka celah. Apapun, jangan ada celah menghancurkan dirimu, jaga. Katanya kau pelayan Tuhan tapi pacaran gak kudus, pacaranmu aneh-aneh, pacaranmu hancur-hancuran. Saudara, banyak orang akan menyindir Allah kita, menyindir iman kita. Oh, saya berkali-kali, percuma kau gembala, percuma kau pendeta. Kalau begitu udah makanan pendeta itu, aku yakin. Enggak hanya saya, semua pendeta. Asal ada salah, pasti pendetanya kena. Kalau kita marah, anak kita pun kadang bisa bilang, wah percuma bapak ini pendeta gembala. Semua kita dihubungkan dengan jabatan-jabatan. Katanya bapak di sorga kaya, kenapa kau miskin? Nah, kira-kira begitu. Itu banyak bisa terjadi. Bapak di sorga kaya, kenapa kau miskin? Nah saudara, ingat, Tuhan tidak memberikan kita kemiskinan. Tuhan tidak mau, kita Mazmur katakan, Tuhan tidak izinkan kita peminta-minta. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Anak Tuhan tidak pengemis. Kita boleh aja saat ini mungkin susah dalam ekonomi, tapi tidak punya spirit kemiskinan. Arti spirit kemiskinan apa? Meminta-minta. Saudara diberikan Tuhan Roh Allah yang lebih besar dari dunia ini. Tuhan sanggup ubah keadaanmu bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Bahkan Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 5 dan 7, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Tulis dalam kolom, saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya tidak pernah berharap kepada manusia. Tulis dalam kolom. Saya tidak pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah. Kalau kita bilang tegas, terkutuk yang mengandalkan manusia, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya percaya sesusah apa ekonomimu, keuanganmu, hadapi dengan iman, hadapi dengan bersyukur, hadapi dengan pertobatan, evaluasi hidupmu. Lihat, mana tahu ada yang salah. Yang pasti Alkitab katakan setiap penderitaan kita ada yang diinginkan Tuhan supaya kita lebih dekat dan berubah menuju kesempurnaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berterima kasih Bapak Ibu mengikuti Menara Doa Pagi. Jangan lupa subscribe, share,
dan komen dengan membagikan link ini kepada banyak orang di grup WA keluargamu, maka Bapak Ibu terlibat pemberitaan firman Tuhan. Dengan terlibatnya Bapak Ibu pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu sudah menjadi penginjil lewat sosial media. Beritakan, bagikan link ini kepada banyak orang. Saudara, saya akan berdoa, silakan tulis topik-topik doa yang saudara sedang ingin saya doakan. Saya berdoa buat saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat yang mengikuti menara doa pagi. Dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang susah dihuburkan. Khususnya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa supaya ada seruan pertobatan, seruan kembali dengan segenap hati kepada Tuhan, mencari Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua yang mengikuti menara doa pagi ini, Tuhan, jamalah hati kami. Mungkin ada yang sedang jatuh ekonomi mereka, yang mengalami kehancuran dalam pernikahan, kehancuran di dalam hubungan mereka. Atau ada suami yang lari meninggalkan istri, istri yang lari meninggalkan suami, anak-anak yang lari dari rumah, atau anak-anak yang tidak bertobat. Apapun keadaan mereka, kami percaya pada pagi hari ini ada Tuhan yang memulihkan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang sedang sakit, taruhlah angkat tangan kananmu, taruhlah di bagian tubuhmu yang sakit. Dimanapun bagian tubuhmu yang sakit, dengan iman, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan kesembuhan. Urapilah tubuh mereka yang sakit, angkatlah sakit penyakit mereka dalam Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Tuhan berkati obat-obat mereka, tenaga medis, supaya menjadi alat kesembuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang lagi susah dalam keuangan, dalam usaha, pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa terjadilah hikmat Tuhan, terjadilah kreativitas di dalam berusaha, sehingga mereka bisa bersaing. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketekunan bekerja, ketekunan mengelola keuangan. Tuhan pulihkan keuangan mereka, Tuhan pulihkan pekerjaan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka mungkin yang sedang berdoa mengharapkan jodoh, mengharapkan pekerjaan, kelulusan ujian-ujian anak-anak mereka, penjualan rumah tanah yang mereka sedang tulis dalam kolom. Apapun yang mereka tulis dalam kolom, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka tulis itu untuk Tuhan urapi, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Segala yang mereka tulis dalam kolom-kolom doa, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapilah, dengarlah seruan hati mereka. Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkat anugerah dan kasih karunia-Mu turun, belas kasihan-Mu memulihkan kami. Kami sadar banyak salah kami sadar banyak dosa kami, ampuni kami. Kami mau berbalik dari jalan yang salah, kami mau berbalik dengan segenap hati kami, bertobat dari hati kami yang terdalam. Kami mau hidup benar. Tuhan, kasih karunia-Mu mengampuni kami semua, dan Mu pulihkan setiap keadaan kami. Pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu, Tuhan menyertai perjalanan kakimu, Tuhan membuat berhasil pekerjaan tanganmu,
Tuhan memberkati seisi rumahmu. Tuhan pulihkan kesehatanmu, pulihkan hubungan pernikahanmu, Tuhan pulihkan anak-anakmu, Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, apabila ada topik-topik doa, saya akan doakan. Silakan bergabung. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 pagi. Jangan lupa di subscribe, di share, tap-tap layar bagi saudara yang ada di TikTok, bisa tap-tap layar supaya banyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Bagi saudara yang belum memfollow, silakan follow di TikTok saya sama subscribe yang ada di YouTube. Saudara silakan kalau ada topik-topik doa atau ada pertanyaan-pertanyaan. Dari Ibu Marcella. Ya, hamba mau berdoa buat Yohani yang sedang masuk dalam proses operasi di rumah sakit. Hamba mau berdoa segala sesuatu tindakan medis Tuhan urapi. Dokter, alat-alat kesehatan, obat, tenaga medis, paramedis, Tuhan menyurapi. Yohani dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertaimu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, dan Tuhan sehatkan engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.